Judul yang saya angkat adalah Awas Patah Hati. Tapi patah hatinya ini saya kasih tanda petik ya, tanda petik patah hati. Kalau mungkin orang berkaitannya atau seperti mungkin lebih ke orang apa ya, sakit hati karena mungkin ditinggal pasangan, sakit hati ditinggal ya sesuatu yang mengecewakan. Ada benarnya memang, tapi saya coba mau melihatnya dari sisi yang sedikit lebih uh, berbeda ya, sedikit berbeda. Baik, saya membaginya menjadi dua bagian besar, yaitu menata emosi dan menata fisik. Secara biasanya ya kita melihat kesehatan dari secara fisik ya, kemudian dari secara sisi mental, ada juga secara spiritual. Tapi yang saya mau lihat sini secara fisik dan secara mental. Kalau kita lihat dari sisi um, uh, individu ya, seorang yang mengalami kesehatan yang terganggu akan mengganggu komunitasnya, baik juga secara di komunitas kecil, bahkan ke gereja, bahkan sampai ke komunitas yang lebih besar. Sama juga ketika seseorang itu mengalami uh, gangguan mental ya, mental atau kejiwaan. Kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, di gambar ini uh, waktu saya dapat dari internet, tapi kurang lebih kalau Bapak Ibu atau mungkin yang sering atau pernah ke rumah sakit jiwa ya, inilah gambaran kira-kira orang yang ada di rumah sakit. Ya. Kalau kita lihat tadi orang yang sakit yang ada di rumah sakit jiwa, secara fisik mereka terlihat sehat ya, sama seperti di gambar ini, bahkan tentara atau mungkin aktor terkenal yang dari tampilan luarnya begitu kekar atau perkasa ya, perkasa. Tapi ketika misalnya berhadapan dengan jarum kecil ya, mereka harus bahkan sampai ada yang menangis. Ya, bahkan ada yang menangis, bahkan kalau bisa lari, kabur, dikejar oleh komandannya baru, duduk sini kamu, mau vaksin. Ya, ada beberapa video-video yang beredar seperti begitu. Jadi, fisik ya sehat ya. Kita tidak bisa mengatakan mentalnya seorang ini sehat. Dan setiap orang juga memiliki masalah atau problem yang berbeda. Kita tidak bisa melihat dari posturnya, seperti tadi gambar tentara. Kita tidak bisa melihat dari profesinya. Di rumah sakit yang tadi saya lihatkan gambar itu, di dalam itu yang menjadi pasien ya, bisa ada dokter, bisa ada perawat, bisa ada pendeta, bisa ada bisa ada dosen, ya. Jadi tidak mengenal profesi, siapapun itu dia bisa mengalami yang tadi ya gangguan atau mentalnya yang terganggu. Biasanya orang juga bilang itu emotional stress ya. Kalau mungkin rekan-rekan yang masih orang muda, ketika mungkin mendapat SMS atau WA atau lain seperti ini dari pasangan, waduh, rasanya seperti berbunga-bunga ya, kok seperti digombalin justru malah malah apa enak begitu, malah sweet katanya. Aduh, ini ada lagi cerita-cerita seperti ini. Saya dapat dari internet, tapi kurang lebih seperti begini. Banyak yang terbuai dengan apa ya, manisnya satu hubungan yang ketika tidak termanage dengan baik, ketika tidak ter siap ya, ketika tidak siap, terbuai dengan tadi ya SMS, WA atau lain seperti pesan-pesan yang dikirim oleh pasangan, kemudian terbuai dan akhirnya tidak siap. Kasus-kasus seperti ini terjadi. Banyak kasus yang bisa kita dapat ya, bisa kita dengar juga di internet. Jadi sekali lagi,
sehat secara fisik, ya, tidak bisa kita katakan dia sehat secara mental. Anda sehat, tidak diabetes, Anda tidak hipertensi, Anda tidak asam urat, mungkin penyakit-penyakit gaya hidup yang lain, tapi kalau Anda secara mental tidak sehat, sama juga, ya, semuanya akan terganggu. Individu, komunitas, ya, komunitas kecil, keluarga, gereja kita bahkan, ya. Baik, sekali lagi, patah hati yang saya bilang malam hari ini bukan hati yang kalau secara anatomi tubuh dia ada di sebelah kanan bagian kita punya abdomen, ya, atau kita punya bagian daerah perut. Bukan hati ini, bukan hati yang organ tubuh yang ini, ya, bukan organ tubuh yang walaupun ada juga, bisa saja ada pembahasan sendiri mengenai liver atau hati ini. Tapi yang saya mau bahas hari ini adalah satu penyakit yang bahasanya kalau di medis itu dibilang Takotsubo kardiomyopati. Atau bahasa Inggrisnya mereka punya istilah adalah broken heart syndrome. Broken heart syndrome atau sindrom patah hati. Kebetulan beberapa saat yang lalu, ya, ketika saya mengajar topik seperti ini, kemudian saya coba cari referensi-referensi, dan ternyata istilah yang dipakai di dunia medis, ya, memang dibilang Takotsubo kardiomyopati atau TCM, ya, Takotsubo kardiomyopati, atau ada juga bilang TTS, Takotsubo syndrome, ya, Takotsubo syndrome, atau yang bahasa Inggris yang biasa mereka sederhanakan dengan istilah broken heart syndrome atau sindrom patah hati. Makanya judul saya adalah awas patah hati. Artinya hati-hati atau awas Anda mengalami sindrom patah hati. Sindrom patah hati. Nah, apa ini sindrom patah hati? Ya, sindrom patah hati ini serupa simptom atau gejala, ya, gejala TCM atau Takotsubo kardiomyopati ini serupa dengan serangan jantung. Saya garis bawahi di situ, ya, serupa dengan serangan jantung. Kalau serangan jantung Anda merasa sesak napas, mual, muntah, nyeri di dada, ya, nyeri di dada, ya, dominannya mungkin di dada sebelah kiri, ya, dan mungkin sedikit gambaran kalau seandainya orang bilang saya mengalami serangan jantung, tapi kalau kita tanya nyerinya di mana? Oh, di sini atau di sini. Nah, itu kemungkinan besar berarti itu otot. Ya, hanya otot. Tapi kalau dibilang nyeri, dia menggunakan tangannya seperti begini, berarti semua bagian daerah dada, ya, khususnya jantungnya, itu kita curiganya lebih mengarah ke seperti begitu, serangan jantung. Kemudian mual, muntah, pening, napas sesak atau istilah medisnya dyspnea. Kemudian ada saya warnakan, yaitu detak jantung yang tak beraturan, tubuh lunglai mendadak, atau terjatuh. Jadi saya ulang lagi, ya. Takotsubo kardiomyopati ini serupa dengan serangan jantung. Serupa dengan serangan jantung. Sakit punggung yang luar biasa, nyeri di dada, mual muntah, pening, napas sesak atau dyspnea, detak jantung yang tak beraturan, tubuh lunglai mendadak atau terjatuh. Nah, kalau begitu apa yang mungkin bisa menjadi khas atau yang membedakan? Kenapa dia bisa bilang serupa? Serupa karena gejalanya mirip, ya. Gejalanya mirip, tapi ada pemicunya yang akan coba kita dengar. Nah, sebelum lanjut saya akan coba jelaskan kenapa ini dibilang Takotsubo. Ini datangnya dari bahasa Belanda, ya, Takotsubo. Takotsubo bahasa Belanda yang
Ibaratnya kalau Anda mungkin yang pernah melihat tentang anatomi jantung, jantung ini terbagi dari 4 ruangan, 2 di atas, 2 di bawah, atau 2 di kiri, 2 di kanan ya. Yang bagian kalau kita bilang istilahnya ventricle kiri atau left ventricle, bagiannya tugasnya adalah memompa jantung, memompa aliran darah ke seluruh tubuh. Ya, jadi uh, uh, karena tugasnya adalah memompa darah ya, memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, tentu secara secara kontraksinya dia harus kuat karena yang ini bukan hanya ke daerah-daerah perifer yang ada di sekitar jantung, tapi ke seluruh tubuh. Ya, sampai ke kaki, sampai ke yang mana, daerah-daerah lain mendapat suplai dari darah yang dikontraksikan dari ventricle yang sebelah kiri ini. Nah, apa yang terjadi pada Takotsubo kardiomiopati atau TCM ini adalah ketika terjadi pemicu, ya, ketika terjadi pemicu, bentuk ventricle kirinya ini menjadi seperti octopus trap atau jebakan untuk oktopus. Apa bahasa Indonesia-nya? Octopus. Saya lupa bahasa Indonesia-nya. Binatang yang hewan yang binatang di laut yang kakinya suka menjulur-julur panjang itu, julur-julur panjang yang dia jalan di laut. Nah, kalau di Jepang mereka menggunakan metode gurita ya. Mereka menggunakan metode seperti ini, menggunakan seperti kendi ya. Kalau sudah lihat ada kendi yang mereka taruh, mereka sekarang suka taruh di lumpur atau taruh ini di laut ya ceritanya, di laut atau di daratan yang menjorok ke arah laut. Nah, biasanya 1 hari 2 hari mereka cek lagi kendi ini akan masuk gurita tadi atau oktopus tadi. Karena mereka ada taruh umpan di dalam. Nah, kenapa dibilang Takotsubo? Karena tadi bentuk dari ventricle kiri ini akan menyerupai seperti kendi yang digunakan untuk menangkap atau memerangkap gurita tadi. Dan ini ditemukan oleh ahli di Jepang, makanya istilah Takotsubo itu masih dibawa sampai sekarang karena dikemukakan awalnya oleh dokter tersebut. Makanya kalau Anda lihat bentuk dari ventricle kirinya ini, bentuk dari ventricle kirinya akan menyempit di bagian leher, sama seperti kendi, menyempit di bagian leher, ya, menyempit di bagian leher, di mana seharusnya ini kan rata, ya, sama seperti di gambar yang sebelah kiri ini normal, bentuk normal dari jantung yang left ventricle atau ventricle kiri. Nah, tapi ketika orang yang mengalami TCM atau Takotsubo kardiomiopati, bentuk dari ventricle kirinya akan menyempit di daerah atas sehingga dia akan menjadi sama seperti ukuran bentuk dari perangkap gurita ini, dan bahkan kalau saya ini seperti balon. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pernah megang balon, kemudian balonnya kalau kita pegang di daerah sebelum ke arah atasnya umpamanya, kita pegang, jadi di bagian sini akan terasa ya akan menjadi menyempit, sementara bagian yang sebelah sini akan membesar ya. Jadi terbagi jadi 2 bagian. Nah, bagian yang membesar ini akan memberikan tekanan supaya bisa melewati daerah sempit yang kita remas tadi ya. Nah, ini kalau secara anatomi seharusnya jantung ini ketika dia memompa, tadi katakan ya, dia memompa, dia bisa berkontraksi secara optimal sehingga darah itu bisa tersalurkan ke seluruh bagian tubuh. Tetapi karena terjadinya penyempitan di leher dari
left ventricle ini atau ventricle kiri ini, sehingga tentu aliran darah yang kontraksinya tadi itu tidak optimal lagi. Nah, jadi apa ini ya satu TCM ini? Nah, TCM ini adalah kondisi sementara atau temporary di mana jantung kita, otot jantung kita tiba-tiba lemah atau tertegun ya, kalau bahasa Inggris, bahasa Indonesianya stun itu seperti tertegun, sama seperti kalau laki-laki cowok lihat cewek lewat atau cowok lihat cewek lewat kemudian kita seperti terpana. Kita tadi akhirnya kita melupakan fokus pekerjaan kita harusnya apa, seperti terpana. Cewek melihat cowok juga tiba-tiba melewat, ada cowok ganteng lewat, seperti terpana, mulut terbuka. Jadi itu ibaratnya seperti itu, ya. Nah, di otot jantung, ketika dia mengalami satu kondisi yang namanya tadi ya TCM ini, dia seperti tiba-tiba dia berhenti, terpana, seperti terpana, tiba-tiba lemah, dan seperti dia tertegun. Seperti tertegun. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya belum diketahui dengan pasti. Namun tanda dan gejalanya biasanya dipicu oleh stres emosi dan fisik yang signifikan. Nah, kalau Bapak Ibu coba lihat mungkin coba-coba mencari di internet, ada gambar seperti ini ya. Dan ini adalah hasil penelitian yang mengatakan bahwa broken heart bukanlah suatu istilah dongeng. Sakit hati, kemudian orang meninggal, ya, itu bukan hanya bukan hanya cerita-cerita dongeng, cerita rakyat, tapi adalah satu kejadian betul di mana ketika pertama ya mengalami grief, kesedihan, dia mengalami hal yang kedukaan ya, duka, atau dia mengalami rasa takut. Ini akan menstimulasi kelenjar-kelenjar yang ada dalam tubuh, kelenjar adrenal, saraf-saraf yang akan memicu atau memproduksi terjadinya atau terlepasnya atau keluarnya hormon adrenalin. Hormon adrenalin. Nah, ini yang sering kalau seandainya diceritakan ketika Bapak Ibu yang misalnya dikejar anjing, tiba-tiba dan kita lari sekuat-kuatnya, akhirnya ada pagar yang mungkinnya 3 meter, mungkin dalam keadaan normal kita tidak bisa loncat, tapi karena dikejar anjing, saat itu hormon adrenalin, hormon stres, hormon adrenalin meningkat, jantung terpompa untuk berkontraksi lebih cepat, otot juga menjadi lebih kuat saat itu, ya, sehingga akhirnya kita bisa loncat itu pagar yang tinggi ya. Ini sama juga ketika pada orang yang mengalami broken heart syndrome. Nah, tapi masalahnya adalah di daerah leher tadi left ventricle itu yang dipompa hanya sedikit, tidak memompa secara normalnya ya. Ya, jadi hal ini menyebabkan timbulnya chest pain atau nyeri dada atau gejala lain yang mirip seperti serangan jantung. Nah, kalau dilihat secara patofisiologi ada dua hal besar, yaitu stres fisik dan stres emosional, stres emosi. Makanya tadi di awal judul saya adalah menata kita punya fisik ya, dan menata kita punya emosi. Kenapa? Karena dua hal ini yang kalau diurutkan dapat kalau tidak tertata dengan baik dapat menyebabkan terjadinya TCM atau Takotsubo kardiomiopati. Jadi secara ringkas ketika dua hal tadi ya, physical stressor dan emotional stressors ini ada, akan terlepas hormon katekolamin ya,
katekolamin ya, terlepas dalam tubuh sehingga ada lepasnya lagi hormon adrenalin, dan ada proses atau suatu peristiwa yang sering dibilang fight or flight. Kita mau lawan atau mau kita lari. Nah, kondisi ini membuat jantung kita berdetak lebih cepat dan lebih kuat, serta menyempitkan pembuluh darah dan berakibat pada peningkatan tekanan darah. Peningkatan tekanan darah. Kalau apa namanya? Kalau ada juga dibilang bicara mengenai hormon kortisol ya, sebenarnya hormon kortisol di situ hormon stres ya, sehingga terlepasnya banyaknya tuh adrenalin dan seterusnya menyebabkan tekanan darah meningkat ya, pembuluh darahnya menyempit ya, sehingga di saat itulah apalagi orang yang mungkin sudah punya faktor risiko gaya hidup, pola makan yang tidak baik, pembuluh darahnya yang sempit, aliran darah itu tidak lancar sehingga dia mengalami serangan jantung. Nah, jadi mari kita lihat pemicunya dari TCM atau Takotsubo kardiomyopati ini. Pertama adalah learning of a death of a loved one. Ketika kita mendengar berita buruk, misalnya berita hal yang meninggal orang yang kita kasihi, ya, kematiannya, biasanya hal itu. Makanya dia mengalami broken heart, makanya bilang broken heart. Kemudian mengalami berita buruk dari bisnis atau pekerjaannya, tiba-tiba misalnya sahamnya harganya turun, dia beli sekian, kemudian ketika sekarang harganya turun jauh sekali, aduh rugi dia, langsung dia mengalami serangan. Atau masalah-masalah hukum, atau bencana alam, oh di kampung sana terjadi bencana alam, langsung tiba-tiba ingat, aduh saya punya keluarga, atau saya punya anak, atau saya punya apa, dia mengalami. Atau mengalami ada kecelakaan atau tabrakan, atau ada penyakit kronis ya, yang kambuh yang berlebihan ya. Ada juga karena penyakit, bisa juga karena penyakit yang baru didiagnosa dan dia baru dengar, aduh saya sakit ini, waduh sakit apa itu, nah, kambuh terjadi sama dia mengalami serangan. Atau bisa juga karena dia menggunakan obat-obatan. Nah, faktor resiko, siapa atau pada orang yang bagaimana yang beresiko mengalami TCM ini? Pada individu yang kekurangan estrogen, hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini dimiliki oleh para wanita, ya, para wanita, sehingga mereka memiliki resiko lebih tinggi. Kenapa? Pasti akan ada ibu-ibu yang bertanya, atau para wanita bertanya, kenapa wanita lebih rentan? Karena hormon estrogen ini bermanfaat dalam melindungi otot jantung. Ketika otot jantung ini tidak terlindungi oleh hormon estrogen, maka ketika dia mengalami serangan atau pembuluh darah yang tadinya mengecil dan ini tidak terlindungi oleh estrogen, sehingga dia mudah mengalami seperti ada klot atau sumbatan dan mengalami serangan. Kemudian faktor risiko lainnya yaitu tadi ya, ketika ada pemicu emosi dalam diri seseorang itu, dia suka meledak-ledak orangnya, atau hal-hal yang secara fisik mengganggu dia punya secara fisik menekan tubuhnya ya, sehingga dia mengalami stres emosional dan stres secara fisik. Dan yang ketiga adalah faktor genetik. Nah, apa faktor genetik? Nah, pada ini jarang sekali ya, tapi secara teori ini ada faktor genetik
yaitu orang-orang yang apa namanya, hormon yang dinamakan polymorphism alpha dan beta adrenergic receptor ini, dia apa ya, berlebihan diproduksi dalam tubuh, sehingga tadi hormon adrenalinnya itu cepat atau lebih banyak dilepaskan dalam aliran darah, sehingga tadi detak jantungnya lebih cepat, pembuluh darahnya lebih lebih sedikit, lebih mengecil, sehingga dia mudah mengalami serangan tadi. Jadi, nah ini ada datanya ya. Ini data saya dapat dari suatu penelitian yang mengatakan bahwa perempuan atau wanita 89,8% lebih mudah mengalami TCM. Sehingga tentu perlu, tapi bukan berarti laki-laki aman. Laki-laki tetap ada peluang. Sehingga stres fisik dan emosional perlu ditangani dengan baik. Perlu ditangani dengan baik. Ya. Nah, jadi apa penanganannya? Ada nama istilahnya CISM atau Critical Stress Incident Management. Ini adalah suatu tindakan kalau Anda yang mungkin di perusahaan, tapi kalau saya mengibaratkan ini kalau di gereja atau di jemaat, berarti ketika ada anggota jemaat yang atau saudara kita atau anggota keluarga kita yang mengalami tadi bad news ya, yang menyebabkan dia broken heart, berarti perlu diberikan critical stress incident management. Apa itu yang dibuat? Kalau di jemaat biasanya suka dibuat malam penghiburan bersama ya, mungkin Rabu malam bersama, ibadah bersama. Nah, itu bisa salah satu. Nah, tapi yang kaitannya dengan yang poin ketiga saya mau kaitkan langsung adalah dibilang peer support atau body system. Nah, dalam keluarga atau dalam jemaat baiknya ada body system yang saling mendukung. Jadi keluarga A memiliki body support, body system atau peer support dari keluarga B. Keluarga B mendapat dari keluarga C, dan itu seterus lingkaran itu berjalan. Sehingga ketika ada salah satu anggota keluarga di jemaat yang mengalami broken heart, bad news, atau hal apa yang jadi sehingga dia mengalami itu, bisa ke peer supportnya saat itu yang terdekat akan langsung memberikan dukungan. Apa saja yang bisa dibuat? Ya, pertama kita harus prepare, kenali dulu penyebab dan pemicunya. Seperti tadi ya, sesak napas, detak jantung tidak beraturan, tubuh lunglai. Kita mendengar berarti dia ini mengalami broken heart. Jadi kita bisa berikan hal yang sederhana. Kita berikan dukungan bantuan. Ya, bisa berbentuk one on one dalam arti mungkin keluarga, berarti mungkin contohnya individu dengan individu ya, mungkin bapak yang mengalami berarti bapak dari keluarga sebelah akan memberikan support. Kemudian kalau seandainya ada hal yang menegangkan sampai membuat emosi, berarti harus diredakan. Kemudian tadi one on one, nah sekarang bisa group atau family intervention atau intervensi dari secara keluarga atau grup. Nah biasanya itu dalam bentuk contohnya kelompok gereja ya, kelompok di gereja, atau lebih besar lagi ya jemaat. Nah ketika kita lihat hal ini tidak sepertinya tidak tertangani, maka perlu di follow up terus, dan bahkan kalau perlu di refer atau dikirim ke ke tenaga kesehatan yang lebih berkompeten untuk menanganinya ya, ke dokter atau ke rumah sakit. Nah, saya mau kasih contoh saja pengalaman saya ketika sebelum saya datang kerja di Unclub ini. Saya kerja di satu tempat yang cukup menegangkan. Yang menegangkan ini di mana
Bahkan ketika sampai saya pulang ke Indonesia, saya masih terbayang-bayang, tidur kadang saya masih, kalau ada suara keras saya kaget. Ada hal yang apa uh, saya dengar, kemudian atau saya itu kaitkan dengan pengalaman saya di tempat kerja sebelumnya, langsung uh, apa ya langsung tegangan itu tinggi, dalam arti langsung seperti apa sih yang harus saya buat kalau saya ini terjadi sama saya. Jadi uh, ketika saya pulang sampai di sini, saya buka email, ternyata saya dikirim email dari tempat kerja saya sebelumnya bahwa mereka ingin melakukan debriefing kepada saya setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya di uh, negara tersebut, ya, di Afghanistan ini. Dan memang karena memang itu negara yang konflik, tempat kerja yang saya uh, itu berhadapan dengan hal-hal seperti yang Anda mungkin sering dengar di televisi, sehingga uh, mereka tahu bahwa setiap karyawannya yang uh, selesai kontraknya atau selesai pekerjaannya di sana, biasanya perlu diberikan debriefing yang tadi saya katakan, CISM atau CISD. Jadi kalau critical incident stress debriefing. Nah, jadi mereka hanya 5 minutes, ya, hanya 5 menit saja. Mereka bilang kalau seandainya ada waktu, kami mau menghubungi Anda 5 menit, 5 menit untuk mereka mau memberikan support dan meredakan ketegangan dengan saya mengajak saya mengeluarkan uh, unek-unek atau pengalaman apa yang saya rasakan di sana, dan mereka memberikan tahapan-tahapan cara-caranya, ya, dengan uh, ada relaksasi, dan ada apa namanya, seperti uh, misalnya apa ya, jangan hanya terfokus di dalam ruangan, saya diminta untuk keluar dari ruangan, mengalihkan itu hal-hal yang menyebabkan stres, ya, pergi ke pantai, pergi ke pegunungan, sehingga hal-hal yang menyebabkan stres bagi saya itu bisa reda. Ya, jadi kembali lagi. Jadi takut subokardiomiopati serupa dengan serangan jantung, dan kalau Anda lihat yang saya kasih warna, detak jantung tak beraturan, tubuh lunglai mendadak. Ini yang tadi ya di slide sebelumnya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, di penjelasan-penjelasan sebelumnya, saya fokus pada bagian emosional. Nah, selanjutnya saya akan masuk pada bagian fisik, yaitu ketika detak jantung tak beraturan. Bagaimana ini ketika saudara mungkin pasti ada ya membaca berita ini atau mendengar di radio atau di televisi cerita atau berita mengenai seorang pesepeda yang ditemukan meninggal di pinggir jalan, jantungnya kolaps, bukan karena COVID, ya, bukan karena COVID. Nah, uh, yang saya mau bahas di sini adalah ternyata ketika mereka, jadi pesepeda ini dia berusia 60 tahun, 62 kalau saya tidak salah, dia memiliki alat untuk Garmin, ya. Garmin biasa di sepeda itu, pesepeda ada untuk mereka punya map, atau untuk juga dihubungkan dengan mereka punya smartwatch, jam tangan pintar, sehingga dapat merekam detak jantungnya. Jadi ternyata mereka waktu sudah meninggal, ya, kemudian mereka coba lihat Garminnya, ternyata detak jantung yang terekam dari jam tangan Bapak yang meninggal ini 180 kali per menit. 180 kali per menit. Nah, apakah itu normal? Ya, kita lihat. Badan dari PBB membuat standar, ya, detak jantung normal dalam kondisi istirahat, ya, dalam kondisi istirahat sesuai usia. Kalau mungkin Bapak Ibu kita semua yang di atas sini adalah di atas 10 tahun, maka detak jantung normal kita adalah
dalam keadaan istirahat ya, 60 sampai 100 kali per menit. Kalau lebih dari itu dalam keadaan istirahat ya, berarti itu dibilang biasanya takikardi. Kalau kurang dari 60 biasanya dibilang bradikardi. Kecuali pada olaragawan. Kecuali pada olaragawan yang mereka memang sudah terlatih, sudah terbiasa, bahkan mereka bisa di bawah 50. Di bawah 50. Nah, Bapak yang tadi saya tidak tahu dia olahragawan yang memang sudah terlatih dari mudanya uh, sampai uh, apa apa heart rate-nya bisa sampai sekian tinggi segitu, saya kurang tahu. Tapi kalau dilihat secara normal dalam keadaan istirahat, ya seharusnya dalam istirahat ini 60 sampai 100 kali per menit. Nah, bagaimana kalau kita mau menghitung heart rate maksimum, denyut jantung maksimum? Ingat tadi, takut subuh ini menyebabkan detak jantung tidak beraturan dan cepat, ya, tidak beraturan dan cepat. Nah, kalau kita pakai panduan rumus ini ya yang ditetapkan oleh WHO, denyut jantung ini maksimal ya dihitung dengan cara 220 dikurangi umur. Dikurangi umur, 220 minus umur. Jadi kalau kita ambil kasus pesepeda yang tadi, dia di umur 62 ya, kita bulatkan saja 60 lah. Berarti 220 dikurangi 60, berarti dia di maksimum heart rate atau denyut jantungnya adalah di 160. Karena dia kan dia 60, 220 dikurangi 60, berarti dia di 160. Nah, itu adalah denyut jantung maksimum. Denyut jantung maksimum. Nah, kalau seandainya mungkin ada di sini berusia 20 tahun, maka ketika Anda beraktivitas, berolahraga, maka denyut jantung Anda adalah 220 kurangi 20 adalah 200 beat per menit atau 11 kali per menit. Nah, itu kalau 100% istilahnya sudah 11 kali itu sudah paling tinggi ya. Nah, tapi kan tidak semua orang berolahraga itu karena dia mau memang berprestasi dan dia sudah terlatih memang dari muda sama seperti itu. Kalau bukan untuk berprestasi, hanya untuk olahraga yang olahraga menikmati, kita nikmati olahraga itu ya, hanya untuk menjaga kebugaran, kesehatan tubuh, meredakan stres, ya, mengeluarkan keringat, maka batas denyut jantung itu adalah 50% sampai 100% dari maksimal. Jadi kalau tadi maksimalnya, kalau yang kita contoh kasus tadi pesepeda itu dia 160, berarti maksimumnya itu dia batasnya itu bisa dari 160 dibagi 2 ya, berarti dia di 80 ya, 80 sampai 160 kali per menit. Tapi ketika ditemukan pada bapak yang meninggal itu, pesepeda itu heart rate-nya sampai 160 kali per menit. Ya, 160 kali per menit. Denyut jantung normal tadi saya katakan adalah 60 sampai 100 kali per menit. 60 sampai 100 kali per menit. Kalau 60 berarti 1 detik 1 kali. 1 detik 1 kali. Tapi kalau Bapak yang tadi, kasus kita tadi yang kita bicarakan, dia itu sampai 180. Berarti dalam 1 detik dia berdetak jantungnya itu 3 kali. 3 kali. Jadi kalau kita ibaratkan jantungnya itu sudah berdetak, sudah begini. Nah, ini kalau dalam keadaan, kalau di ini tentu jantungnya sudah tidak bisa berkontraksi dengan maksimal lagi. Kan harusnya dia bisa berkontraksi dengan maksimal, tapi ketika stres fisik yang dia alami, ya stres fisik sehingga menyebabkan detak jantung tidak beraturan, sehingga detak jantungnya itu sampai 180 kali per menit, 3 kali berdetak dalam 1 detik. Nah, itu kalau di istilah medis sudah ke arah fibrilasi, ya, sampai tidak bisa. Jadi kontraksinya tidak bisa begini, tentu otomatis darah tidak bisa dipompa ke seluruh tubuh, sehingga dalam waktu sekian lama tentu orangnya akhirnya akan kolaps, pingsan, dan bahkan meninggal ya. Jadi itu tadi ya, bukan untuk prestasi, maka dia batasnya 50 sampai
50 ya, 50% sampai 100%. Nah, jadi ini contoh seperti tadi ya, kalau tadi 20, Anda berusia 20 tahun, berarti maksimumnya kan di sini ya, maksimumnya di 200 beat per menit, 200 kali per menit. Nah, kalau seandainya kita berolahraga ya rileks-rileks saja, santai, menikmati olahraga, berarti 50 sampai 100%, berarti 200 dibagi 50, berarti 100 kali per menit sampai 140 kali per menit. Lebih dari itu, maka berisiko menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, jadi sekarang kalau Anda olahraga latihannya sedang, ya, ya istilahnya tidak 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 ringan, hanya jalan sehat, jalan santai, tapi ya olahraga naik sepeda tapi tidak terlalu cepat, tidak nanjak yang terlalu curam. Itu 50 sampai 70% dari detak jantung maksimum. Jadi hitung dulu detak jantung maksimumnya, baru kita ambil 50 sampai 70%-nya. Tapi kalau Anda berolahraga yang olahraga berat, ya olahraga berat, ada istilahnya high intense interval training. Jadi cepat, ya olahraga cepat ya. Nah ini termasuk dalam sini adalah misalnya badminton. Orang yang suka main bulu tangkis. Hitung denyutnya di maksimum Anda sesuai usia tadi ya, 220 dikurangi usia. Kemudian kalau dia berat, olahraga berat, berarti detak jantung maksimumnya adalah 70 sampai 85%. Nah, kalau Anda sudah lihat, waduh saya sudah lewat dari detak jantung maksimum, berhenti, istirahat, jangan mengambil resiko, jangan ambil resiko, ya, karena tadi detak jantung Anda mengalami stres berlebihan sehingga dapat mempengaruhi jantung Anda, sehingga detak jantungnya menjadi ke arah fibrilasi sehingga kontraksinya tidak maksimal, darah tidak bisa tersuplai dengan baik ke seluruh tubuh, sehingga dalam waktu beberapa lama Anda bisa kolaps. Nah, jadi batas detak jantung normal saat berolahraga adalah seperti ini ya. Jadi kalau ada yang usia 60 tahun di sini, maka seperti kasus Bapak yang kita bicarakan tadi, maksimumnya adalah di 160 kali per menit. Itulah pentingnya kalau seandainya Anda berolahraga, ketika Anda berolahraga, ukur denyut nadi saat beristirahat. Dan kemudian sudah dapat ya. Kemudian ketika saat Anda melakukan olahraga, hitung juga. Kalau Anda punya smartwatch ya bisa dimonitor berapa denyut nadi saya saat ini. Kalau sudah sudah lewat dari maksimum ya, tadi istirahat. Jangan dipaksa, jangan sampai kita mengalami sakit seperti yang tadi. Baik, mungkin itu dari saya dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terpujilah namamu Tuhan, Allah pengasih, pemurah dan penyayang. Kami datang kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini, membawa pujian terima kasih kami karena berkat-berkat yang sudah kami rasakan sepanjang hari pekerjaan kami boleh berada kembali di hari Sabat-Mu yang suci ini. Kami berterima kasih ya Tuhan atas informasi kesehatan yang sudah kami dengar. Biarlah itu boleh kami ingat, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami untuk menjaga fisik kami dan juga menjaga emosi kami. Kami tetap sehat agar kami dapat berinteraksi dengan baik, melakukan fungsi kami, baik sebagai individu di keluarga kami, baik sebagai anak, baik sebagai suami, ataupun sebagai istri, ataupun sebagai orang tua, hingga kami juga mampu melakukan pelayanan kami di masyarakat, di gereja, dan teristimewa bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Malam ini ya Tuhan, kami mau mendoakan untuk setiap kami yang ada di ruangan Zoom ini, di mana saja kami berada, apapun profesi kami dan aktivitas kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyelidiki hati kami masing-masing,
mengetahui uh, pergumulan dan keluhan kami. Hamba-Mu yakin ya Tuhan, masing-masing kami memiliki pergumulan kami. Biarlah Tuhan Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, memberikan kepada kami kemenangan dalam pergumulan-pergumulan kami. Memberikan kepada kami kesehatan, kekuatan, dan kesanggupan untuk melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab kami. Memberikan kepada kami kemampuan untuk melakukan apa yang sudah kami rencanakan. Biarlah berkat Tuhan selalu dapat kami rasakan. Kami dapat melakukan itu dengan baik, dan kami mau mengembalikan itu semua untuk kepujian nama-Mu ya Tuhan. Kami mau mendoakan untuk kegiatan pelayanan Eden Way. Tuhan memberkati dalam setiap perencanaan, kiranya Tuhan selalu hadir, baik pelayanan di internet, melalui penginjilan kesehatan, ataupun pelayanan di mana saja. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan memberikan selalu orang-orang yang mau membantu, mau melayani, sehingga pelayanan ini Tuhan dapat berjalan dengan baik, membuka pintu penginjilan melalui pelayanan kesehatan yang diberikan. Hingga orang-orang dapat melihat, dapat mendengar, dan dapat merasakan berkat Tuhan melalui pelayanan yang diberikan. Kami mau mendoakan juga untuk setiap anggota jemaat yang ada di ruangan Zoom ini. Tuhan berkati dalam jemaat-jemaat yang mungkin mengalami pergumulan, dalam mengalami tantangan. Tuhan bantu, Tuhan berikan jalan keluar. Jemaat-jemaat yang mungkin dalam proses pembangunan rumah ibadah atau gereja mereka, Tuhan bantu. Tuhan berikan orang-orang yang siap membantu, Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang mungkin mereka hadapi. Memberkati juga orang tua yang ada di ruangan ini, di ruangan Zoom ini, yang bekerja untuk menafkahi, memberikan biaya bagi anak-anak mereka yang berkuliah atau bersekolah. Tuhan berikan selalu kepada mereka kesehatan, kekuatan, dan kesanggupan untuk melakukan pekerjaan mereka. Dalam segala usaha tangan mereka, Tuhan bantu. Mereka boleh tetap sehat, mereka boleh berhasil, boleh membantu, membiayai anak-anak mereka atau orang yang mereka sponsori untuk melanjutkan pendidikan mereka. Hamba-Mu mau serahkan segala hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Mohon ampun selalu dosa yang begitu banyak ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.